Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita umat Tuhan di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur bersukacita. Shalom. Seberapa banyak yang bersukacita, boleh berikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita dari tempat ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Maka pada sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh datang memuji menyembah Tuhan, kuasa yang baru, berkat yang baru, bahkan sukacita yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari tentukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Di luar daripada Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tahu, kami sadar, kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan, kami bersyukur kami di bulan terakhir di tahun 2024, di mana juga Tuhan kami akan merayakan, memperingati perayaan Natal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kehidupan kami yang beroleh keselamatan daripada-Mu, kami mau persembahkan seluruh hidup kami dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Sore hari ini semuanya hanya berbicara tentang Kau Tuhan, bukan tentang kami. Dan kami mau Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracarlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Ibadah kami sore hari ini biarlah bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi biarlah menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang merindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang berkuasa, mulia nama-Mu. Sore hari ini kita mau menyembah meninggikan nama Tuhan sama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
Sekali lagi dengan iman katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepada. Sore hari ini semuanya yang berbicara tentang Kau Yesus Tuhan yang tinggi. Sebab Kau layak disembah. Sekali lagi coba kita bersama.
hari ini kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi glory bagi haleluya. Hari jemaat-jemaat Tuhan, kami rindu lebih lagi menyenangkan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu Yesus, ku agungkan nama-Mu Yesus, Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Yuk, kita angkat kedua tangan kita tinggi ke hadapan Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu
Tuhan yang layak ditinggikan. Sore hari ini kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mengekspresikan sukacita kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang manifestasikan sukacita itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang kasih itu bagi Yesus Tuhan kita. Jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya minimal 5 orang beranjak dari tempat masing-masing. Berikan salam pada masing-masing, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus nasihat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terima sukacita surga. Sukacita surga.
bulan Desember nanti mulaikan pujian Natal, amin. Dialah untuk kami. Bapak bisa dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teduhkan hati kita, bawa syukur kita ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan yang terus mengajar kami, mengubahkan kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami harus terus berpusat kepada Engkau Yesus Tuhan. Bukan lagi diri kami, tapi kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami buka hati kami
kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita sama-sama datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Mari jemaat Tuhan sama kami kita sambut dengan pada sore hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi di tengah Jumat yang menyembah, Engkau hadir bersama kami. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus, Bapa.
dengan suatu permohonan, sampaikan isi hatimu Tuhan. Supaya saat kami mendengar suaramu, mendengar ajaranmu, kami mau berubah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Mohon pengampunanmu Tuhan kepada hal-hal yang kurang berkenan. Sucikan pikiran, perkataan, ucapan kami. Demikian juga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini urapi secara khusus Bapak. Supaya dari mulut hamba-Mu keluar pengajaran yang merubah hidup kami. Roh Kudus, ambil alih apa yang kami lakukan, khususnya jemaat yang mendengarnya. Berikan jemaat-Mu beri pengertian Tuhan. Angkat hal-hal yang tidak mengerti. Karena kalau kami mengerti, kami akan berbuah-buah 30, 60, 100 lipat kali ganda. Itu janji-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak, urapi setiap kami termasuk hamba-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya harus khotbah minggu ke-4 biasanya. Tapi saya minta kepada Pak Manu kalau bisa saya jangan khotbah Natal lah. Karena apa? Saya cepat capek gitu. 3 jam, 4 jam rasanya ya kurang sehat saya. Sehingga saya minta untuk mengisi jalan. Demikian juga ketika Pak Manu minta saya khotbah tanggal 8, tidak ada persiapan apa-apa sebenarnya. Tapi hari itu saya sedang berbicara secara khusus tentang hidup berpusat pada Allah. Sehingga Tuhan berkatakan langsung saya jawab, oke, saya sanggup. Tapi temanya adalah hidup berpusat kepada Allah. Ya, God center, ya, God center believer. Hidup berpusat kepada Allah. Tentu lawannya pasti berpusat pada diri sendiri. Untuk saudaraku, pada saat ini saya sampaikan apa yang taruh dalam hati Tuhan, dalam hati saya, apa yang sampaikan. Tadi Pak Manu datang, tadi di gereja khotbahnya keras banget, sudah waktunya, ya, khotbah yang keras. Jadi jangan sampai kita muntahkan. Karena apa? Waktunya menjelang kedatangan Tuhan. Apa adanya. Firman ini harus direma dalam kehidupan kita. Tanpa itu, saudaraku, kita juga gereja-gerejaan. Ya. Jadi, saudaraku, pada sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bicara tentang hidup berpusat kepada Allah atau kepada Tuhan. God center believer. Adapun khotbah ini saya merenungkan daripada orang-orang yang percaya. Banyak orang tidak berubah, tidak bertumbuh. Bahkan yang sudah mengadakan atau mengikuti Natal bertahun-tahun, seperti saya ini puluhan tahun, saya melihat juga orang tidak berubah. Karena Natal hanya euforia. Tapi saya berdoa supaya apa yang disampaikan ini bekal untuk perayaan Natal. Supaya perang Natal itu hanya sekedar euforia di luar, tapi tidak tumbuh dari dalam. Untuk saudaraku, saya akan sampaikan terlebih dahulu satu uraian dari firman Tuhan. Kita baca di Roma 11 ayat yang ke-33 sampai 36. Sebelum saya sampaikan mengapa saya sampaikan dari sini, ini adalah suratan Rasul Paulus bagi jemaat Roma tentang bagaimana isi hati Allah. Mengapa orang-orang Israel yang sudah pemberontak masih dipakai Tuhan juga? Karena Tuhan ingat janji pada Abraham. Sehingga meskipun sudah memberontak masih dipakai sampai akhir zaman, saudara. Termasuk keadaan perang sekarang ini, yang lihat pernyataan Tuhan, ya, Tuhan mesti pakai. Atau selami jalan-jalannya. Jadi saudara, kita bisa mengerti kalau kita nempel dengan Tuhan. Mengerti jalan-jalan Tuhan. Itu kita baca Roma 3
ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan, saya akan belakang di sini saja ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Saya ulang balik. Oh, alangkah dalamnya. Itu kan ecek-ecek ya. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sungguh tak tersendiri. Keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, kita bisa mengerti kalau kita berpusat kepada Allah. Kalau di luar kita nggak bisa ngerti apa-apa. Bahkan Yohanes 15 yang ke-3 dikatakan, di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma agamawi, hanya ritual, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Dan saya harapkan saudaraku dalam perayaan Natal ini kita ada perubahan. Katakan amin. Harus ada perubahan. Saudaraku, dengan kaitannya ayat 36 ini ada kata sebab. Sebab dari atas tadi ya, tentang keadaan Allah, pengetahuan Allah. Sebab apa? Manusia harus berpusat kepada Allah. Sebab semua dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tempel pada Tuhan. Kalau enggak, saudara tidak sia-sia. Kita cuma sandiwara ya. Bersatu dengan Allah. Kalau kan cuma agama. Lanjutkan saudaraku. Jadi apa arti daripada kita berpusat pada Allah atau God center? Apa artinya? Kan banyak orang kita pusat pada Allah. Apa artinya? Ya. Kalau kita bicara berpusat kepada Allah, tidak terlepas pada orientasi. Ya. Orientasi itu apa? Kalau dalam kamus di kamus baru itu, orientasi itu artinya apa? Mengerti keadaan kita. Yang pertama, mengerti keberadaan kita. Yang kedua, mengerti tujuan kita. Yang ketiga adalah taat pada tujuan hidup kita. Taat pada apa yang kita tuju. Kita ulang kembali. Orientasi adalah pertama adalah mengerti keadaan kita. Yang kedua, mengerti tujuan kita. Yang ketiga, taat kepada apa yang kita tuju. Itu orientasi kita adalah pada Tuhan. Jadi kita ngerti keberadaan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, jauh. Ya, selama di bumi kita jauh dari Tuhan. Saya puji Tuhan, ngerti keberadaan saya. Saya ngerti tujuan hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, orientasi adalah berbicara tentang taat kepada apa yang kita tuju. Dan apa yang diperintahkan kita tahu. Apa yang dikehendaki kita tahu. Itu adalah hidup berpusat kepada Allah. Dan ternyata saudara, hidup berpusat kepada Allah itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Karena setan nggak senang. Ya. Kalau agama gampang, kita liturgi aja lah. Peduli amat, jauh dekat peduli amat lah. Dan jauh dekat 50.000 ya. Tapi peduli amat lah. Bukan karena liturgi, tapi kalau kita sungguh-sungguh ngerti Tuhan, kita butuh Tuhan, kita ngerti tujuan Tuhan, dan kita mau taat pada Tuhan, itu adalah hidup berpusat pada Allah. Jadi kalau mau taruh kita, itu kata demikian. Orientasi kita apa sih? Gitu. Berikutnya, saudaraku. Tadi saya sampaikan musuh yang terbesar adalah bukan setan. Karena setan sudah dikalahkan. Musuh terbesar kita berpusat pada Allah, orientasi pada Tuhan adalah diri kita sendiri. Si aku yang tidak laku, yang aku ini. Itu musuh kita terbesar. Jadi saya mengerti kenapa kok gak banyak orang gak bertumbuh. Kenapa? Masih berpusat pada aku dan pada Tuhan.
mau bersaudara, aku ini saudaraku, kita menghadapi berat. Ya. Karena apa? Berorientasi pada diri kita sendiri itu tidak lepas daripada dunia, sistem dunia. Selama kita berpusat pada aku, kita tidak lepas dari sistem dunia. Sistem dunia tahu tak? Yuk kita buka diklik 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Tidak mungkin ada komunikasi dengan Tuhan. Karena pasti aku ini masih seiring dengan dunia. Apa itu ayat 16? Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging. Yang kedua apa? Keinginan mata. Serta tampan hidup bukan berada di Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana bisa nempel pada Tuhan kalau masih daging? Bagaimana nempel pada Tuhan kalau kita masih keinginan mata? Bagaimana nempel dengan Tuhan kalau masih apa? Keangkuhan hidup. Jadi mungkin ada 3 kumpulan sini minta maaf, coba sampaikan saya tapi yang bertahun-tahun pasti ngerti. Ya. Karena apa saudaraku, kalau kita daging itu permusuhan dengan Allah. Ya, Roma 8 ayat 7 coba. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bagaimana bisa nempel? Ya. Karena yang tidak takluk pada hukum Allah, hal ini yang tidak mungkin baginya. Jadi orang Kristen harus mematikan daging. Pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percideraan, roh pemecah, pesta pora, kemabukan, dan lain-lain. Kalau kita masih melakukan demikian, tidak akan masuk kerajaan surga. Ini tegas. Jadi si aku ini masih sejajar dengan keinginan daging. Kalau kita coba Galatia 5 ayat yang ke-21. Mungkin lebih tekan lagi. Galatia 5 ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dan Paulus pernah berbuat itu. Sebab barang siapa melakukan hal itu, demikian tidak akan dapat bagian apa? Kerajaan. Jadi Kristen itu peperangan. Jadi ketika Yesus lahir di bumi ini, kita mengikuti perkembangannya dari kecil dan besar. Tapi Alkitab mengatakan dia tinggal dalam hidup kita. Dia bisa mengalahkan dunia. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-33. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, kita pun bisa mengalahkan dunia karena dia tinggal dalam kita. Jadi kalau ada orang Kristen dagingnya hidup terus, tanya besar. Karena Kristus harus tinggal di kita. Dia mengalahkan dunia. Yesaya Yohanes 19 ayat 33. Aku telah mengalahkan dunia. Dengan mataku kalah. Daging semua kalah. Jadi sekarang orang Kristen ini lagi pertempuran setiap hari antara kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri. Jangan disalahkan setan. Jangan salahkan setan, diri kita sendiri. Ya. Jangan salahkan setan, kadang-kadang setan kasihan. Padahal diri kita sendiri. Jujur, kita sendiri. Jadi setelah ada Yesus dalam hidup kita, jadi Natal ini berbicara, dia tinggal di hidup kita. Kita berubah. Ya, antara pertempuran harus sadar kita tidak Tuhan. Ya, God center atau Christus center. Saya begini, God center atau Christ center. Harusnya Christus center. Ya, jadi orientasi kita Kristus, bukan orientasi dunia. Jadi sadar aku, perayaan Natal ini orientasi kita harus Kristus. Kalau enggak, ngomong kosong Natal kita ini. Ya. Masih ada waktu ini yang kita berubah. Jadi pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata.
Mata itu dalam Yohanes 4 ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, diberitakan semua dunia ini kesenangan, kemewahan, kemudahan. Ya. Dan banyak orang ikut Tuhan, masuk orientasi ke dunia, karena kemudahan, jabatan, wah luar biasa, orientasi ke dunia. Sehingga kalau kita masih mata masuk terus, kenapa? Mata ini jendela jiwa. Kalau masuk dunia, ya jiwa kita kotor, pikiran perasaan kita kotor. Coba bayangin begitu bangun tidur, hari apa? HP, gadget, putar, nonton apa? Netflix, nonton apa lagi? Olahraga, macam-macam. Bukan jadi Tuhan. Di sini nggak ada, di sini baik-baik semuanya. Amin. Pastilah. Apalagi udah jorok-jorok, udah yang kecil. Jadi kita ini harus kita orientasi pada Kristus, ada dunia. Sehingga sebanyak mungkin baca firman Tuhan, banyak firman Tuhan, ada jendela mata kita ini diubah. Kalau nggak pernah baca Alkitab, ngomong kosong kita berubah, nggak mungkin. Yang berikutnya saudaraku, keangkuhan hidup. Ya, ilmu daging, ilmu mata, keangkuhan hidup. Ini musuh kalah semuanya. Keangkuhan hidup sini bukan karena pakai jas yang bagus, kalau jalannya goyang-goyang. Bukan gitu. Pakai Rolex, pakai jam yang mahal, bukan itu. Itu duniawi, bukan itu. Ternyata saudaraku, keangkuhan hidup di sini adalah hal-hal yang telah masuk dalam pikiran kita yang kita paksakan untuk firman Tuhan. Atau lebih jelas lagi, kuasa kegelapan itu menolak kehendak Allah. Dan biasanya yang masuk kepada kita adalah masa lampau kita, tradisi kita, kepandian kita, logika kita. Ketika sampai firman Tuhan, dia nolak. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Ada ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, mereka senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi saya ini orang Jawa, ada benteng-benteng tradisi dari Jawa. Ada kata-kata dari orang tua yang masih membekas. Ada juga logika-logika yang kuat. Saya ini dulu bekas sekretaris pribadi menteri, jadi kadang-kadang masih logika kuat. Ketika dipaksakan firman Tuhan, enggak. Kenapa? Logika masih jalan, tradisi masih jalan. Ada isi, ada Jawa masih jalan. Akhirnya apa? Nolak firman. Contoh. Saya sering khotbah cukup keras, kemudian sekelompok orang kumpul di tempat ngomongin khotbah saya. Kita masih mendarat di bumi. Kita ini ngomong gitu, gereja lain nggak ngomong begitu kok. Jadi ditolak karena apa? Logikanya muncul. Di sini nggak ada, di sini baik-baik semuanya. Muncul. Dan kemudian saya lewat. Aduh, udah ngomongin khotbah saya. Tidak hanya di gereja, kadang-kadang persekutuan doa gitu. Saya dulu sering khotbah di Progress Program. Tapi khotbah ada kelompok-kelompok. Itu nolak karena logikanya jalan. Maaf, ini yang dari suku Tapanuli. Istri saya itu orang Batak. Kalau setiap hari Sabtu ada kumpulan-kumpulan. Saya diundang ke sana, diundang kumpulan-kumpulan Batak ini suruh khotbah. Dia ngomongin nggak cocok dengan tradisi. Kalah saya. Kadang-kadang saya putus asa juga, mengapa mengundang saya? Saya ngomong apa adanya ditolak. Saya itu kadang-kadang nggak cocok dengan ada kalah. Tapi saya nggak peduli amat. Kalau ada waktu sampaikan kebenaran. Kalau kan
Untuk apa saya masih hidup sekarang ini? Hidup kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Berikutnya saudaraku, jadi ternyata keangkuhan hidup ini adalah pikiran-pikiran lama yang diberikan oleh kuasa kegelapan supaya menolak kehendak Allah. Dampaknya saudaraku nggak pernah maju. Mau maju dikit, kembali lagi dunia. Maju dikit, ada istiadat. Maju dikit, nggak maju-maju, ya kerja terus. Tapi sebenarnya ke gereja. Di gereja nggak ada gunanya. Di sini nggak ada, sini baik-baik semuanya. Amin. Itu kan saya alami saudara. Sehingga kita nggak bisa nempel dengan Tuhan, nggak mungkin. Bisa with that center, orientasi kepada Tuhan nggak mungkin. Saudara, jadi ternyata musuh terbesar adalah yang berpusat pada mata, yang daging, yang mata dan gangguan. Kuncinya adalah yang baca firman Tuhan sepanjang mungkin. Karena mata ini jendela jiwa. Hanya firman Tuhan pasti berubah. Kalau nggak baca firman Tuhan, ya nggak berubah. Dan saya menyampaikan ini karena pengalaman. Jadi saya menyampaikan firman ini karena rema. Saya sendirian di rumah, nggak ada istri, pembantu 2. Kalau jam 2 ini pembantu saya mancing sendirian di rumah. Tuhan kok sendirian Tuhan? Baca Alkitab. Ada kiriman TV besar 90 inch, bisa saya nggak pernah muter Netflix. Saya masih muter firman Tuhan. Ini berubah, jiwa berubah. Kan saudaraku, bagaimana kita bisa God oriented atau God center of God, berpusat pada Allah? Bagaimana caranya? Jadi sudah sedikit sebenarnya. Yang pertama adalah menolak duniawi. Yang pertama tadi. Yang kedua, hidup dalam Kristus. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Harus di dalam Kristus. Alkitab mengatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 itu ya. Di luar aku, kamu tidak bisa. Harus di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Puji Tuhan, kayak Natal ini mengatakan Sang Putra telah lahir bagi kami. Kalau diklik Yesaya 9 ayat yang ke-5, 6, 7. Ya. Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan, bukan jomos, perintah. Sekarang ini saya jomos tutup, jagain rumah saya Tuhan. Perintah raja dia. Katakan amin. Berikutnya apa? Ada di atas dan namanya disebut orang penasihat raja. Dia nasihat terus menerus. Kalau orang belum dalam Kristus, tidak ada nasihat. Dosa-dosa. Penasihat ajaib. Ngomongin yang ini salah, juga jangan jalanin. Berikutnya adalah Allah perkasa. Allah yang kita sembah. Allah yang tinggal dengan kita. Jadi jelas sekali bahwa saya ulang balik. Jadi ciri orang apa? Orang yang ingin bersatu dengan Tuhan, berpusat pada Tuhan yang pertama matikan daging kita. Matikan dunia kita. Pelan-pelan. Ada ayatnya ada. Kolose 3 ayat 5. Matikan daging. Yang kedua, saudara, hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus itu tidak mungkin terpengaruhi roh dunia. Tidak mungkin. Apa yang disampaikan dalam Kristus itu tidak mungkin tercampur dengan dunia. Mana ayatnya? Kita baca Filipi 2. Ayat 1 sampai ayat 7. Filipi 2. Filipi 2 ayat 1. Orang satu. Jadi ini yang disampaikan ini tidak terpengaruh roh dunia. Sangat sulit. Tapi saya belajar untuk melakukan. Apa saja itu? Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, garis bawah sampai bolong, dalam Kristus ya, ada nasihat. Tadi ada roh nasihat. Jadi Sang Putra nasihat ajaib. Ya,
ada nasihat, ada penghiburan kasih, ya. Ada persoalan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini seharusnya orang dalam Kristus seperti itu. Ada cepat iba, cepat kasihan. Saya dulu orang sadis loh, ya. Sadis saya dulu. Berapa pegawai saya pecat loh waktu zamannya saya di sebagai menteri itu 36 pegawai saya pecatin. Sadis. Tapi setelah dalam Kristus ada belas kasihan, kasihan. Ini orang dunia nggak ada. Itu saudaraku, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Allah adalah roh, kita bersatu dengan roh. Kata amin. Ada sesuatu. Ada kasih mesra satu dengan yang lain. Ini berbicara persekutuan, ada kasih mesra. Kalau nggak ada kasih mesra, di luar Kristus itu. Kalau kita di luar Kristus, pasti tidak ada belas kasihan, pasti tidak ada kasih mesra. Dan ini saya coba lakukan, meskipun sulit. Kenapa? Masih ada pertempuran antara roh dunia, antara Kristus. Orientasi dunia atau orientasi Kristus. Tapi saya di dalam Kristus masih ada belas kasih, ada kasih mesra, ya? Ada kasih. Saya alami, saya coba alami. Selama saya sendirian ini, ternyata suara itu makin jelas. Berikutnya, yang kedua, karena itu sempurna sukacitaku dengan ini, bila kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Inilah gereja. Sepikir, sehati, satu tujuan. Tujuan kita serupa Yesus. Amin. Kalau enggak ya bukan gereja itu. Sulit. Tapi kalau ingin di dalam Kristus lakukan. Sulit memang. Gereja ternyata ini satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berikutnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ini saya praktekkan. Saya tidak mementingkan diri sendiri. Ini contoh sedikit ya, jadi ini. Saya ini tadi saya katakan oleh pembantu kalau saya kalau ada 1:30 hilang mancing. Padahal saya sendirian. Ada kasihan dengan saya, kalau saya ada apa-apa gimana gitu. Ada kasihan. Tapi sebelum dia itu akhirnya aku jawab gitu. Saya paksakan apapun 5 hari nurut. 5 hari ini kacau lagi, sama lagi. Sehingga saya mencoba belah saya jalan dengan sendiri. Saya kasihan dan berkasihan, ternyata ada hal yang positif. Hal yang positif. Nah, jadi saya begitu. Kasihan, kasihan, tidak mementing diri saya sendiri. Berikutnya, saudara, tidak mencari puji-pujian sia-sia. Saya suruh paling senang dipuji. Dulu saya bisa membuat lagu bersama malaikat. Wah, kalau sekuat ini pujian kan ada lagi kan. Diambil silakan. Bahkan sekarang ada nama yang lain yang ngarang, silakan aja. Tidak cari puji-pujian, dipuji syukur nggak dipuji syukur. Kenapa orang yang dipuji tidak tahan puji? Pernah baca itu? Orang yang senang dipuji tidak tahan puji, nggak dipuji hancur dia. Saya nggak dipuji syukur. Saya juga mengucap syukur, saya jelek begini hitam, pesek, dunia amat. Ternyata Tuhan ingin jangan mencari pujian manusia. Jangan mencari pujian manusia. Itu aja, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini dalam Kristus. Menggunakan orang lain dari diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah saat saya maju, misalnya saya mau melangkah, tiba-tiba diambil orang. Siapa tahu karena saya dalam Kristus pasti ada Allah diambil orang. Contoh, satu kali saya udah nyetir mobil juga udah pelan-pelan parkir suatu di mall besar. Lihat ada tempat parkir, saya ke sana dulu, saya mundur, begitu sana, mobil masuk, mau marah terhadap utamakan orang lain, jangan marah, saya nggak marah, saya muter 4 kali, Tuhan berikan kesabaran, muter 4 kali. Tempat di tangga mall itu ada yang kosong, dan saya masuk. Berkahnya bukan dapat tempat waktu hujan, saya cepat bisa masuk, coba keluar dari sana.
Tuhan atur saya dong. Jangan kehujanan kamu sudah di sini. Bekerja. Saya dapat seperti itu. Kenapa? Dengan rendah hati, Tuhan senang. Utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Saya masih ingat ketika saya masih di karismatik Katolik, ya, di jalan di Cilandak. Saya seharusnya jabatan saya adalah ketua karismatik. Tapi ada orang yang dididik oleh Pastor Sugiri yang pintar, tiba-tiba ambil kedudukan saya. Saya marah. Silakan. Tenang, harus terhadir. Kenapa? Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Utamakan orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang dalam Kristus mengutamakan orang lain. Sulit ya? Sulit. Anda sekarang dengan orang ini saya masih bersahabat. Baik. Silakan ambil. Baca sabu. Ya. Dengan hati yang seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sulit tuh. Tapi ini dalam Kristus. Di dalam Kristus. Orang yang tidak ikutin dunia ini gitu. Berikutnya, ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi perhatikan orang lain. Wah, ini berat. Harus saya lakukan sabu. Setiap hari orang butuh ini. Katanya saya berbuat juga saja kalau perhatikan orang lain. Kalau sekarang pakai hikmat. Tuhan, uang saya tinggal sedikit. Saya bantu tolong dia. Ternyata nolong ada saja berkat saya terima. Kenapa? Memperhatikan kepentingan orang lain. Ini di dalam Kristus loh. Kalau di luar Kristus nggak ngomong saya. Ini di dalam Kristus. Mungkin sulit ya Pak, sulit Pak. Tapi harus belajar terus. Kenapa? Orang yang belajar terus itu berubah rendah hati. Berikutnya. 5. Ini paling penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama gereja menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi God center, orientasi kepada Allah dimulai dari pikiran. Mau atau tidak? Kalau nggak mau nggak bisa. Kata amin. Jadi yang pertama tadi matikan daging, matikan dunia gitu. Yang kedua mulai hidup dalam Kristus. Kalau enggak, kita nggak mungkin kenal dengan Tuhan. Sulit ya, Kristen tidak gampang, sulit. Tapi saya coba bisa itu, bisa, kan bisa. Ya. Berikutnya jadi pertama matikan dunia kita, yang kedua hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, intim dengan firman. Pembaruan pikiran dengan intim dengan firman. Kita nggak mungkin nyatu dengan Tuhan kalau nggak nyatu firman-Nya. Karena firman adalah Allah sendiri. Nyatu dengan Allah sendiri. Jadi bagaimana kita bisa intim dengan firman Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, reaktif. Ada orang yang pun baca Alkitab karena reaktif. Baca Alkitab gara-gara sakit. Baca Alkitab gara-gara apa? Suaminya nyeleweng. Ada baca Alkitab gara-gara PHK. Ada, itu reaktif. Nggak apa-apa lah, mungkin di antara kita seperti itu. Nggak apa-apa. Mulai baca Alkitab. Yang kedua, aktif. Aktif itu ya memang ke gereja ya baca Alkitab. Aktif. Ya. Yang ketiga, budaya. Kalau orang Kristen, budayanya ya baca Alkitab. Sampai tingkat mengerti. Kalau enggak, budaya. Ada 3 hal. Reaktif, aktif, dan filosofi atau budaya. Maksudku, kalau kita baca Alkitab itu, jiwa kita ini berubah. Pikiran perasaan kita pasti berubah. Berikutnya satu yang mungkin saya tidak panjang-panjang sampaikan. Dari uang, pikiran mata, tidak dunia kita. Yang kedua, mulai hidup dalam Kristus. Yang ketiga, intim dengan firman Tuhan. Intim. Jangan
jangan sampai tidak intim dengan firman Tuhan. Harus intim dengan firman Tuhan. Kalau kan saudara percuma kita ibadah. Yang keempat, berpihak pada firman Tuhan bukan dasarnya pengalaman, bukan dasarnya pengajaran atau pengalamannya masa lampau, bukan kepandaian. Saya ulang balik. Inti atau punya orientasi pada Tuhan karena apa? Memutuskan firman Tuhan bukan karena pengalaman, bukan karena guru ini. Karena banyak orang kalau pintar guru ini. Bukan karena masa lampaunya, bukan. Tapi karena apa? Apa yang perintahkan? Harus lakukan. Itu namanya bisa inti dengan Tuhan. Contoh, Lukas 5. Lukas 5 ayat 1. Ini ketika Tuhan Yesus menolong Simon Petrus penjara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Daud Genesaret. Karena orang banyak menggumuli dia, tidak mendengarkan firman Allah. Ternyata banyak orang ingin mendengar firman Allah. Yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Ya. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan kepada jalan untuk menangkap ikan." Ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, engkau menyuruhnya akan kepada jalan juga." Ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap cukup besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Relasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara ketat, secara intim. Itu dilakukan apa? Apa perintahnya? Enak nggak? Lakukan saja. Jangan berdasarkan pengalaman masa lampau. Buang pengalaman masa lampau. Buang mungkin juga bisikan-bisikan orang. Buang teori-teori yang mungkin masuk akal sih. Ini nggak ada perintah Tuhan. Contoh nih Petrus. Petrus ini kan ahli nangkap ikan. Waktu disuruh kan dia bisa katakan, "Aku ini ahlinya. Aku ngerti mana yang ada ikannya, mana enggak." Ngerti dia. Kapan ampun pernah. Tapi malam itu dia gagal total. Sebenarnya kita bisa ngomong, kalau menurut teori Einstein, kalau gagal jangan diterusin. Itu apa orang loh. Ini kan juga mungkin ahli-ahli yang ada, mungkin juga pengalaman orang diperintahkan yang lakukan. Ternyata saya praktekkan itu. Kadang-kadang sulit saya lakukan. Berkat itu ada. Jadi banyak orang pertimbangan adat, pertimbangan ahli, pertimbangan pengalaman masa lampau, pengalaman pengertian. Wah, di sini ada apa-apanya. Saat kita mempunyai pikiran demikian, orientasi kepada Tuhan gagal. Jadi orientasi kepada Tuhan berhasil kalau apa yang diperintahkan Tuhan lakukan. Ampuni. Berkati. Yang salah kok peduli amat. Sulit ya, tapi saya lakukan bisa. Dan saya diberkati. Saya yang diberkati, lakukan itu. Mungkin ini sangat sulit bagi tiga orang, tapi ini saya sampaikan bagi tiga orang. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Yang kedua, Allah yang kita sembah, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Allah yang sembah, Allah yang kasih, Allah yang punya rencana menyelamatkan manusia.
Karena ketika kita belum terima Yesus, kita jauh dari Tuhan. Efesus 2:15, setelah kita terima Yesus, dekat dengan Tuhan. Setelah menerima Yesus, dosa dihapuskan. Setelah terima Yesus, kita berbuat baik, jadi berkat bagi orang lain. Kita mampu, karena jadi Tuhan. Saudaraku, saya tidak panjang lebar lagi. Ya, tadi saya katakan, saya berdiri cukup lama. Dan saya syukur bahwa bisa menyampaikan ini untuk saudara. Saya percaya, saudaraku, tolong kita buka hati kita. Ini semua bekal untuk perayaan Natal. Yesus yang kita sembah tinggal dalam kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Untuk saudaraku, yang paling penting adalah kesadaran bahwa aku sadar dan diri kita ada peperangan antara si aku dan ya, Kristus. Kristus merubah hidup kita karena dia mengalahkan dunia. Tapi kadang-kadang kita melihat si aku, dunia, di mata tanpa hidup dan kita seperangi. Masih ada waktu, saudara. Kita masih hidup, saya juga masih hidup. Tadi pagi ada telepon pada saya, Bapak sakit? Ya, saya juga capek. Bapak mau apa? Mau dipanggil saja lah. Ini dipanggil saja. Karena apa? Lebih baik dipanggil daripada banyak dosa. Begitu. Ini dipanggil saja. Karena apa? Saya tidak ingin apa-apa. Saya ingin ke Tuhan. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Tuhan adalah masa depan kita. Katakan amin. Tuhan masa depan kita. Kita baca, Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Ya. Gimana? Ada yang bisa? Sebab itu tujuan kita. Jadi aku jadilah perayaan Natal ini bermakna. Jangan sampai kita hanya liturgi, nggak ngerti apa-apa. Yesus yang besar, Allah yang besar ingin tinggal di kita dan berubah hidup kita. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah, yang lain pasti ditambahkan untuk kita. Dan masalah apapun pasti ada jalan keluar. Amin. Yuk kita pakai berdiri. Saya minta para musik dari yang bisa nyanyikan tadi. Hari-hari hidup. Bisa nggak ya? Yang bisa. Ini bisa nih. Bisa sih ya. Coba deh. Hari-hari hidup kan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Ya, saya bisa coba nyanyi sini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembala dunia? Terimalah hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin. Hatiku
orientasi kami adalah Tuhan. Hidup berpusat pada Tuhan. Menyadari musuh kami terbesar adalah ego kami. Egoisme kami. Setan sudah dikalahkan, tapi ego kami masih berjalan. Kami masih sering dipuji orang. Kami tidak pernah mengutamakan orang lain. Tidak ada kesaktian, ada kepikiran. Kesempatan indah Tuhan, supaya perayaan Natal yang kami alami sekarang ini berubah hidup kami Tuhan. Yesus tinggal dalam hidup kami. Kami tidak duniawi lagi Tuhan. Beramasan. Mungkin Bapak dalam nama Yesus terus lakukan dalam hidup kami. Hari sudah singkat menjelang kedatangannya kedua kalinya. Ubah hidup kami Tuhan sebagai berkenan dengan dalam rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti selama jalanku. Mohon Bapak, angkat egoisme kami Tuhan. Si aku ini Tuhan, ampuni kami. Kalau ego kami berkiblat pada dunia ini, ajar kami matikan kedagingan kami, matikan keinginan mata kami dan gangguan hidup kami, tradisi-tradisi nenek moyang, logika kami kau matikan Tuhan, supaya kami tidak menolak kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, kalau kami ada dalam Kristus Yesus, ada berkat besar yang melimpahkan bagi kami. Urapi setiap kami. Urapa santala paya. Angkat tanganmu, kita angkat tangan. Urapa santala paya. Kita berbahasa roh. Urapa kasih kita dalam. Urapa kaya santala paya. Ya, terima pengurapan Tuhan. Kau bisa, kau sanggup, kau bisa. Urapa papa. Kau bisa, kau sanggup. Terima kuasa, terima. Ingat, aku telah memenangkan dunia ini. Engkau juga harus menangkan dunia ini. Kau pasti menang. Terima kasih Bapak. Saya percaya firman-Mu sudah merubah hidup kami. Dalam berkat Yesus, saya berdoa syukur. Haleluya. Tapi ku mengerti
firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan firman itu tertanam di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya, agar hidup kami ini Tuhan hanya terus berpusat kepada Engkau Yesus. Bukan lagi kami, bukan lagi tentang kami, semuanya hanya tentang Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan segala keakuan kami, keegoan kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya ketika Engkau dipuji, dimuliakan melalui kehidupan kami, kuasa yang baru, berkat yang baru, terus Kau tambah-tambahkan bagi setiap kami. Dimanapun kami melangkah, Engkau Tuhan yang terus semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, Engkau Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami pada sore hari ini, kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa di sore hari ini, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Suci kuduskan setiap rupiah yang kami bawa, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan, kami berdoa, berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami, sehingga kami dapat memberkati, bahkan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dengan iman kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian Tuhan. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi setiap kita di tempat ini. Yang pertama, pengumuman yang bagi kaum muda di tempat ini, untuk Sabtu depan tidak ada lagi Youth and Teens, ya, diliburkan, dan nanti akan dimulai kembali itu di tahun 2025, ya. Jadi sekali lagi pengumumannya untuk Youth and Teens mulai Sabtu depan diliburkan, ya. Tahun depan baru akan dimulai kembali. Ya, terima kasih juga atas pelayanan dari Bapak Pendeta Sugeng.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali kepada kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk melakukan Tuhan pada saat ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.